Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita sekalian, Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Atas, yang telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Mudah-mudahan kehadiran beliau selalu memberi keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada unsur pimpinan, mobil khusus Bapak Teguh Triyono yang telah hadir di tengah kita sekalian. Yang kami hormati kepada pegawai, mitra kerja, dan adik-adik magang di kantor perwakilan maksud negara yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang pertama kita ucapkan syukur kita kepada Allah SWT, di mana hari ini Rebo seperti biasa kita ada pengajian rutin. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke majelis ini dicatat amal baik oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan sampai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan saya untuk membacakan sunat pengajian pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua tausiah, dilanjutkan dengan tanya jawab. Yang ketiga doa, yang terakhir adalah penutup. Mari Bapak Ibu sekalian kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut pengajian pada hari ini dapat berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu tausiah, dilanjutkan dengan tanya jawab yang akan langsung disampaikan oleh guru kita sekalian, Al-Habib Muhammad Mustafa Al-Atas. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil 'azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Pagi hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang baik, di majelis yang mulia, majelis yang kita gunakan untuk mengingat Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, majelis yang kita gunakan untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan sebagaimana majelis ini disebut oleh Nabi Muhammad taman surga dunia dan kita dikumpulkan di dalamnya, mudah-mudahan besok di akhirat kita dikumpulkan di surga akhirat, yaitu surga yang di dalamnya bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab kita sampai pada bab Fadli Zuhdi Fid Dunya, bab tentang zuhud di dalam dunia. Zuhud ini tidak rakus di dalam urusan dunia. Bukan berarti gak boleh punya dunia, bukan. Zuhud ini lebih mementingkan urusan akhirat ketimbang urusan dunia. Kalaupun dia punya dunia, maka dunianya digunakan untuk urusan akhirat. Inilah yang dinamakan zuhud. Makanya zuhud gak melulu orang itu harus miskin, hadirin. Mungkin orang itu kaya. Seperti dulu ada orang ulama besar, orang soleh, aulia min wali min aulia ilah. Kalau tidak salah namanya Abul Hasan Asyadzili. Abul Hasan Asyadzili ini orang alim, orang amil, mengamalkan ilmunya, sufi, dan beliau kaya raya serta zuhud. Kalau jalan digelari karpet merah, hadirin. Kalau jalan apa? Digelari karpet merah.
Dan ini kita lakukan hanya untuk presiden saja kalau di negara kita. Jalan digelari kartu merah. Tapi beliau zuhud. Bahkan saat itu hadirin, untuk bisa mendapatkan air minum yang dingin itu sangat sulit sekali. Imam Abdul Hasan Asy'ari minumnya air dingin hadirin. Luar biasa ini. Dahsyat ini, saya pernah dengar dari guru saya ngomong demikian. Tapi beliau bukan termasuk orang yang hubud dunia, orang yang itu bukan, tapi termasuk orang yang zuhud. Makanya orang yang memahami tentang masalah zuhud, maka dia bisa tahu mana yang zuhud, mana yang hubud dunia, mana yang cinta dunia, mana yang zuhud terhadap dunia. Bab tentang keutamaan zuhud di dunia, wal hathi ala taqalluli minha, dan anjuran untuk mengambil sedikit daripada dunia. Wa fadlil faqri, dan keutamaan orang yang fakir. Keutamaan orang yang fakir. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Dan beri contoh kepada mereka tentang perumpamaan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari atas langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi, kemudian air hujan tersebut bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah, setelah tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan air tersebut, kemudian menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu itu maha mampu. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia. Wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala, sedangkan al-baqiyatu salihat, kebaikan yang kekal, khairun, lebih baik, 'inda rabbika, di sisi Tuhanmu, thawaban, lebih baik pahalanya, wa khairun amala, dan yang lebih baik untuk dijadikan harapan atau dijadikan tumbuhan. Wa qala ta'ala, i'lamu annal hayatud dunya, annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. I'lamu, ketahuilah kalian semua, annamal hayatud dunya, dunia ini hanyalah la'ibun, permainan, walahun, sesuatu yang melalaikan, wazinatun, perhiasan, watafakhurun, dunia tempatnya berbangga-bangga, bainakum, antara kalian, watakathurun, dunia tempatnya berbanyak-banyak, jadi menganggap banyak, saling mengumpulkan, fil amwali, di dalam harta, wal aulad, dan anak-anak, kamathali ghaithin, seperti hujan, a'jabal kufar, hujan itu yang membuat petani itu takjub, nabatuhu, dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, thumma yahiju, kemudian mengering, fatara musfarran, kemudian menguning, thumma yakunu khutama, kemudian hancur itu tumbuh-tumbuhan. Wa fil akhirati, dan di akhirat, adzabun syadid, azab yang pedih, wa maghfiratun, dan ampunan minallahi, dari Allah, wa ridwan, dan keridhaan dari Allah. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul hurur, kecuali kesenangan yang memberdayakan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbu syahawat
dihiasi bagi manusia hubbu syahawat, cinta syahwat, minan nisa, dari wanita-wanita. Manusia itu hadirin dihiasi hubbu syahwat, ada cinta syahwatnya. Dan perlu kita ketahui, syahwat yang ada dalam manusia itu tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa apa? Dihilangkan. Kalau ada orang berusaha menghilangkan, nggak bisa. Kalau sudah hilang berarti mati sudah. Mati. Orang punya nafsu syahwat untuk makan, nafsu untuk makan. Kalau nggak punya nafsu, mati hadirin. Nggak mau makan, mati. Begitu pula orang kok nggak punya nafsu syahwat kepada wanita, nggak ada keturunan, hadirin, dunia hancur. Dunia apa? Hancur. Nggak ada orang yang punya syahwat sama wanita, dunia hancur hadirin, nggak bisa. Jadi dijadikan atau dihiasi manusia ini ada cinta syahwat minan nisa. Nah, yang paling besar hadirin, syahwat itu terhadap wanita. Wal banina, dan anak-anak, pengen punya anak yang banyak. Wal qanatiril muqantarati, dan harta yang banyak. Minad dahabi, dari emas. Wal fiddati, dan perak. Wal khaili, dan kuda. Al musawwamati, kuda-kuda pilihan. Kalau zaman sekarang kendaraan, mobil yang bagus. Wal an'ami, dan hewan-hewan ternak. Wal harthi, dan juga ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kehidupan atau kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya itu adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu at-takatsur, berbanyak-banyak, berbangga-bangga, banyak-banyakan masalah dunia. Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk ke dalam kuburan. Kala saufa ta'lamun, jangan begitu. Saufa ta'lamun, kelak kau akan tahu. Thumma kalla saufa ta'lamun, kemudian jangan begitu. Saufa ta'lamun, kelak kau akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, tidaklah begitu seandainya kau mengetahui ilmal yaqin, dengan ilmu yang yakin. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa laghun wa la'ibun, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan laghun, hanyalah senda gurau, wa la'ibun, dan main-main. Wa inna daral akhirata, dan sesungguhnya kehidupan akhirat, lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka itu tahu tentang hal tersebut. Ini masalah dunia hadirin. Wa amal ahadithu, adapun tentang hadis ini, fa'aktsaru min antuhsar, dan hadisnya itu banyak sekali, gak bisa dihitung. Fanunabbihu bitarafin minha ala ma siwa, maka kami sebutkan sedikit saja hadirin tentang masalah ini, tentang masalah dunia. Tidak banyak, hadisnya banyak sekali, cuman ini tidak banyak, disebutkan sedikit saja. An Amri bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu ilal Bahrain. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, semoga Allah meridhoinya, ilal Bahrain, ke negeri namanya Bahrain. Kenal Bahrain? Tahu Bahrain? Apa Bahrain? Yang kemarin bola ya? Yang kemarin Indonesia sempat jengkel satu Indonesia. Iya. Ya'ti bijizyatiha, memang Bahrain dari dulu terkenal kaya hadirin. Rasulullah mengutus Abu Ubaidah ke Bahrain untuk mengambil bukan pajak, jizyah. Jizyah ini seperti perjanjian damai. Jadi Bahrain sekalipun sebagian nggak masuk Islam, tapi dia bayar
uang perdamaian kepada pemerintah yang saat itu dipegang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dari dulu sudah kaya hadirin. Bahrain dari dulu sudah ada duitnya. Faqadima bimalin minal Bahrain. Kemudian Abu Ubaidah datang dari Bahrain. Fasami'atil Ansar, orang-orang Ansar dengar di gedungnya Abu Ubaidah, dengar Abu Ubaidah datang. Fawafau salat al-fajri, kemudian mereka menunaikan salat fajr ma'a Rasulullah SAW bersama dengan Rasulullah SAW. Falamma shalla Rasulullah SAW bin sarafa. Setelah salat selesai, kemudian mereka bangun dan pergi. Fata'arradu lahu, kemudian mereka menghadap kepada Rasulullah SAW. Jadi setelah sholat langsung menuju Abu Ubaidah. Setelah menuju Abu Ubaidah langsung menghadap Rasulullah. Fatabassama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tersenyum melihat perbuatan atau yang dilakukan orang-orang Ansor saat mendengar Abu Ubaidah bawa harta yang banyak dari Bahrain. Hina ra'ahum, ketika Rasulullah melihat mereka, Rasulullah tersenyum. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, "Adunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain." Aku nyangka, aku kira kalian telah mendengar bahwasanya Abu Ubaidah telah datang dengan sesuatu, dengan membawa sesuatu dari Bahrain. Apakah benar perkiraan saya? Faqalu, mereka pun menjawab, ajal ya Rasulullah, benar sekali ya Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, abshiru wa amilu, berikan kabar gembira, wa amilu, optimislah, ma yasurukum, apa yang diharapkan. Fawallahi, kata Rasulullah, tenang aja, udah optimis kau pasti dapat, tenang saja. Fawallahi, dan demi Allah, kata Rasulullah, mal faqra akhsha alaikum, saya tidak mengkhawatirkan kefakiran atas kalian. Ya, Rasulullah kalau melihat umatnya dalam kefakiran, Rasulullah nggak khawatir sama sekali hadirin. Coba introspeksi diri kita hadirin. Mohon maaf, kita ini kalau mendekat kepada Allah, biasanya kalau kita ini tidak punya duit atau lagi dalam masalah, tapi kalau lagi senang, punya duit banyak, bisnisnya lancar, temennya banyak, lupa hadirin. Yakin asli lupa, nggak mungkin kan? Kebanyakan dari kita ingat kepada Allah ketika ada masalah, betul nggak? Pasti hadirin. Rasulullah pun begitu. Ketika fakir, saya nggak takut kalian fakir, kata Rasulullah. Kenapa? Kalau fakir itu mesti banyak doanya, doa sama Allah, usaha sungguh-sungguh, ya ibadah luar biasa, sedekah luar biasa. Tapi ketika kaya, ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad. Walakinni, akan tetapi saya akhsha, aku lebih takut antuk satu dunia alaikum, aku lebih takut dunia itu terbentang kepada kalian. Dunia itu terbentang kepada kalian, kama busitot ala man kana qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, fatanafasuha kama tanafasuha, dan mereka pun berlomba-lomba seperti kalian berlomba-lomba. Fatuhlikakum, maka kalian akan binasa, kama ahlakathum, sebagaimana orang-orang dahulu binasa karena urusan dunia. Ini yang terjadi hadirin. Saya dulu hadirin, kita orang ngadain perkumpulan pengajian itu kalau tidak salah mulai tahun 2000-an, 2000-2001. Sudah berapa tahun tuh? Berarti 24 tahun ya, kurang lebih 24 tahun. Itu hadirin, kita orang dulu punya banyak santri, yang santri kebanyakan tidak pakai motor, pakainya sepeda. Cuman mereka semangat di dalam menuntut ilmu. Sampai biasanya namanya menuntut ilmu hadirin, Ramadan itu libur, mereka nggak mau libur, dia tetap ngaji. Bukan hanya ngaji saja, setelah mereka sholat tarawih datang ngaji,
ngaji sampai jam 12 malam, jam 12 malam sholat tasbih sampai sahur, sampai sholat subuh, setelah sholat subuh baru pulang. Dan itu dilakukan 30 hari berturut-turut sampai malam lebaran. Lebaran pun masih melakukan hal tersebut. Semangatnya luar biasa. Masih ngenjot sepeda hadirin. Nah, setelah mereka sekarang sudah dibentangkan dunia, punya istri, punya anak, punya motor, punya gaji tetap, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, lupa semuanya nanti. Lebih semangat ketika mereka nggak punya apa-apa. Sampai kadang-kadang saya rada manggal, tak dongak nanti marat maning temenan, supaya pakai sepeda lagi sehingga semangat ngaji lagi. Ketika mereka dibentangkan dunia, urusan akhirat jadi lalai. Dan ini terbukti dimanapun tempat hadirin, dimanapun tempat. Ini membuat kita lalai. Dunia ini membuat kita lalai. Dan yang jadi masalah hadirin, ketika manusia itu sudah lalai, fatuhlikakum, maka kalian akan binasa, kata Rasulullah. Kama ahlakathum, sebagaimana orang-orang terdahulu itu binasa. Jadi nggak apa-apa kok, saya setahun 2 tahun nggak sholat, mengumpulkan dunia, sehat-sehat saja kok. Iya sekarang, nanti kau akan merasakan pasti yang ngomong Nabi Muhammad pasti hadirin. Sudah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia itu hadirin seperti air hujan kumpul dengan tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh tanaman. Setelah tumbuh tanaman apa? Kering. Setelah kering apa? Hancur. Setelah hancur apa? Diterbangkan oleh angin. Selesai sudah. Itu dunia hadirin. Diumpamakan seperti itu. Artinya apa? Mungkin kelihatannya berharga, cuman hanya sebentar saja hadirin. Gak lama. Itulah dunia. Na'udzubillah min. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Seperti ini hadirin. Wa jalasna haulahu, dan kami duduk ada di sekitar Nabi Muhammad. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, inna mimma akhafu alaikum ba'di, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian sepeninggalanku, kata Rasulullah, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha, yaitu apa-apa yang dibukakan untuk kalian dari perhiasan dunia, dari kehidupan dunia dan perhiasannya. Ini yang paling ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua jenis dunia hadir, bukan hanya harta yang berupa uang atau logam atau emas atau perak. Semua yang berkaitan dengan dunia, termasuk jabatan dan kedudukan. Sebab kalau sudah berkaitan dengan dunia hadirin, maka siapapun orangnya itu akan menghalalkan segala cara. Akan menghalalkan segala cara. Dulu cucu Nabi, bukan cucu Nabi juga, sahabat Nabi Muhammad, mulai dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu dibunuh hadirin. Sayyidina Ali dibunuh dengan pedang beracun, dengan pedang di waktu sebelum subuh, ketika Sayyidina Ali sedang membangunkan pasukannya untuk sholat subuh. Siapa yang membunuh hadirin? Namanya Ibnu Muljam. Nama aslinya Abdurrahman, cuman saya mau nyebut Abdurrahman terlalu baik hadirin. Namanya Ibnu Muljam, Abdurrahman Ibnu Muljam. Abdurrahman Ibnu Muljam ini hadirin seorang yang taat beragama, hafal Quran, setiap malam tahajud gak pernah tidur sampai matanya cekung, dan dia ini setiap hari puasa sampai badannya kurus kering. Kira-kira kalau seperti itu, ya dengan memandang orang seperti itu ahli ibadah, orang baik bukan? Orang baik bukan? Saya mau tanya sekarang, ya dengan hafal Quran enggak? Setiap hari tahajud enggak? Setiap malam tahajud enggak? Enggak. Setiap hari puasa enggak? Berarti ibadah kita kalah dengan Ibnu Muljam. Apa Ibnu Muljam itu orang baik? Belum tentu hadirin. Ternyata Ibnu Muljam ini tergoda dengan dunia. Tergoda dengan apa? Dengan dunia. Apa godaannya? Perempuan yang akan dinikahi. Perempuan yang akan
Jadi Ibnu Muljam suka dengan seorang perempuan cantik. Nah, perempuan cantik ini hadirin, perempuan cantik ini ternyata bapaknya ini pemberontak, yang memberontak pemerintahannya Sayyidina Ali. Ya, jadi perang dengan pasukannya Sayyidina Ali, bapaknya perempuan ini meninggal dunia, bukan meninggal, tewas. Ya, berontak ini hukumnya haram hadirin. Memberontak dengan pemerintah yang sah hukumnya haram. Namanya bughod. Namanya berontak, ini haram. Nah, dalam Islam itu tidak ada istilah memberontak, itu nggak boleh hadirin. Walaupun secara demokrasi mungkin ada yang namanya demo, ada yang namanya referendum, ada yang namanya macam-macam. Kalau dalam agama Islam bughod ini nggak boleh, haram hukumnya. Nah, diperangi sama Sayyidina Ali, perang. Maka kaum bughod banyak yang mati, termasuk perempuan ini punya bapak mati, kakaknya mati, adiknya mati semua. Dendam ini perempuan. Ibnu Muljam suka dengan perempuan ini. Perempuan ini ngasih syarat, kalau kamu mau menikahi saya nggak butuh mahar. Maharnya bunuh Ali bin Abi Thalib. Nanti saya mau dinikahi. Lelaki hadirin, ya, manusia sudah terlena dengan kehidupan dunia. Ini kan wanita termasuk dunia juga hadirin. Akhirnya rela membunuh Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh gara-gara apa? Dunia. Nah, ya. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu matinya diracun hadirin. Siapa yang racun? Bukan orang jauh, yang racun istrinya. Sayyidina Hasan itu istrinya banyak hadirin. Istrinya apa? Banyaknya itu bukan karena permintaan dirinya, karena orang kepengen dapat barokah, kepengen dapat kebaikan dari Sayyidina Hasan. Ini sampai anak perempuannya dikawin-kawinkan. Atau ada orang yang menawarkan diri, wahai Hasan, saya dinikahi oleh Sayyidina Hasan. Nah, salah satu istrinya ini hadirin ternyata tergoda dengan rayuan dunia. Jadi ada orang yang nggak suka dengan Hasan karena Hasan ini banyak, Sayyidina Hasan ini banyak didukung oleh pasukan kaum muslimin saat itu, dan ini bisa menggoyahkan kekuasaan orang yang nggak suka dengan karena kepingin berkuasa. Akhirnya menjanjikan kepada salah satu istrinya Sayyidina Hasan, dijanjikan harta yang banyak, dijanjikan akan dinikahi, dijanjikan akan dijadikan ratu dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Sayyidina Hasan diracun hadirin. Meninggal dunia Sayyidina Hasan. Lihat, orang yang senang, orang yang terlena dengan dunia bahkan berani membunuh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan dunia ini, kalau Sayyidina Hasan istrinya membunuh karena istrinya kepingin harta dunia. Dan orang yang niat membunuh karena kepingin kekuasaan, semuanya dunia, berkaitan dengan dunia. Sayyidina Husain, adiknya Sayyidina Hasan, ya, beliau meninggal dunia di Karbala, wafat di Karbala. Yang membunuh siapa hadirin? Yang membunuh orang-orang yang khawatir kekuasaannya ini jatuh ke tangannya Sayyidina Husain. Karena kaum muslimin itu banyak sekali yang mendukung beliau. Ini kita cerita seputar keluarga Nabi Muhammad SAW, anak cucu Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Husain dibunuh, dipenggal, kepalanya dipotong hadirin, kemudian diarak, dipertontonkan di hadapan orang-orang yang lain dan dianggap pemberontak, dianggap penjahat, dianggap perampok hadirin. Dituduh, diberikan kabar hoak kalau ini pemberontak, kalau ini perampok. Sayyidina Husain. Karena apa? Karena kekuasaan dunia lagi hadirin. Ini yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam dunia panjenengan pun demikian hadirin. Dalam dunia perkantoran pun demikian. Kadang satu dengan yang lain, karena pengen kekuasaan, pengen dekat dengan pimpinan, kepengin jabatan tertentu, kadang menghalalkan segala cara, temennya pun diinjak demi jabatan. Yang namanya kantor pun demikian, semua ini kalau sudah urusan dunia hadirin, maka nggak kenal siapa lawan, nggak kenal siapa kawan, semuanya habis hadirin. Termasuk dalam dunia politik. Dunia politik ini urusannya dunia semua hadirin. Gak ada urusan akhiratnya. Kecuali orang-orang tertentu yang memang berjalan di politik untuk urusan akhirat. Dan ini sangat-sangat jarang sekali hadirin. Bukan gak ada, sangat-sangat jarang sekali. Urusannya apa? Dunia. Makanya mohon maaf hadirin, gak ada teman
abadi, tidak ada musuh abadi. Politik yang ada kepentingan dunia yang abadi hadirin. Tapi kau tahu wareg hadirin, kenyang kita orang. Walaupun saya nggak terjun politik, kenyang melihat keluhan si A, melihat keluhan si B tentang masalah politik. Lihat orang ini yang tadinya bermusuhan jadi akur karena urusan tertentu, yang tadinya akur jadi bermusuhan karena urusan tertentu. Semuanya karena dunia hadirin. Makanya kata Rasulullah, fatuh likakum kama ahlakathum, maka kalian akan binasa sebagaimana orang-orang dahulu pun binasa. Naudzubillah min. Makanya Rasulullah SAW itu mengumpamakan dunia itu hadirin, itu seperti sayap nyamuk. Seperti apa? Sayap nyamuk. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Bukan nyamuk, iya nyamuk betul. Masaqo kafiran minha syurbata ma'in. Seandainya dunia ini nilainya di sisi Allah nilainya sama dengan selembar sayap nyamuk, bukan 2 lembar. Atau mungkin nyamuk ada 4 lembar sayapnya. Bukan 4 lembar, bukan 2 lembar. Selembar sayap nyamuk ada nilainya walaupun hanya selembar, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir. Kalau dunia ini yang kita hidupi sekarang hadirin ada nilainya di sisi Allah walaupun hanya selembar sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir. Orang kafir dimusnahkan semua hadirin. Tapi karena dunia ini gak ada nilainya, maka semuanya diberikan dunia oleh Allah. Semuanya diberikan makan minum, semuanya diberikan harta, semuanya diberikan kesenangan dunia. Semua dikasih. Orang kafir, orang muslim, semua. Kenapa? Karena dunia gak ada nilainya. Nah ini yang dinamakan zuhud seperti ini hadirin. Jadi kita bukan dilarang untuk punya dunia, enggak. Bukan dilarang untuk mendapatkan dunia, enggak. Cuman jangan menjadikan dunia ini ada di hati kita. Jadikan dunia yang ada di sisi kita ini untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul pernah mengatakan ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa alimun wa muta'allimun. Ini perhatikan baik-baik hadirin. Dunia ini kata Rasulullah semuanya terlaknat. Semuanya dikutuk. Mal'unun ma fiha, yang ada di dalamnya semua yang namanya dunia semua dilaknat oleh Allah. Kecuali ada pengecualian ini. Untung ada pengecualian hadirin. Illa dzikrullah. Kecuali dunia yang digunakan untuk mengingat Allah dan yang berkaitan dengan dzikrullah, ibadah, sholat, zikir, majelis ilmu, pondok pesantren, taklim, pokoknya yang berkaitan dengan mengingat Allah, maka dunia yang seperti ini tidak akan dilaknat oleh Allah. Wa alimun, dan adanya orang yang alim, wa muta'allimun, dan adanya orang yang belajar ilmu agama. Maka 3 hal ini hadirin yang menyebabkan dunia yang ada di sekitar kita tidak dilaknat oleh Allah. Makanya untuk bebas dari jerat-jerat dunia ini hadirin, 3 hal ini harus ada dalam diri kita hadirin. Zikrullah, ingat kepada Allah, ibadah, sholat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan zikrullah. Yang kedua alimun, jadilah orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang yang berilmu. 3 unsur ini yang membuat dunia kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ini semua hadirin, orang yang nggak melakukan ini atau nggak ada 3 unsur ini, maka dunianya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Nabi Muhammad. Yang mengucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirin, dunia yang kita miliki benar-benar dunia yang bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, wa anhu, masih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna dunya khulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia ini manis hijau royo-royo, hijau royo-royo, manis dunia ini hadirin. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha, dan Allah telah menyerahkan, menundukkan dunia ini untuk kalian semua. Fayanzuru kaifa ta'malun, kemudian Allah pun akan melihat bagaimana kau memperlakukan dunia, kau beramal di dunia ini. Allah akan melihat bagaimana dunia yang kau miliki, untuk ibadahkah atau untuk lalai kepada Allah kah?
fattaqud dunya. Kemudian Rasulullah mengingatkan hati-hati kalian terhadap dunia, wattaqun nisa, dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Hati-hati kalian terhadap wanita. Dunia yang paling berbahaya itu wanita, hadirin, menduduki tingkat pertama. Wanita. Mulanya hati sampai ada ulama mengatakan demikian, hadirin. Saking tipu daya wanita itu besar, hadirin. Saking besarnya tipu daya seorang wanita, kalau ada perempuan lewat di depan kita, siapapun kita, hadirin, pasti melirik wanita tersebut. Pasti Habib. Oh, Habib kan pakai jubah Imam Hatta, Habib pakai jubah Imam. Kalau ada perempuan lewat pasti itu fitnahnya perempuan sampai di situ, Habib. Makanya agama itu membuat aturan supaya kita ini bisa menempatkan syahwat terhadap wanita ini di atas rel yang benar. Di atas apa? Rel yang benar. Dan kita nggak bisa hilang nafsu kita, Habib. Makanya saya itu lucu, ketawa kalau ada orang mengatakan, oh kiai, orang alim katanya soleh kok masih nafsu sama wanita. Loh, manusia masih nafsu sama wanita, hadirin. Kecuali sudah penyakitan, kecuali sudah lemah, sudah impoten. Kalau masih normal ya masih nafsu. Justru orang yang nafsu itu berarti normal, hadirin. Yang nggak nafsu berarti nggak normal. Jangan salahkan kalau kiai atau ustadz atau habaib itu istrinya banyak, hadirin. Kenapa jangan salahkan? Karena nggak ada hiburannya kecuali hanya itu, hadirin. Jadi nggak mungkin Habib pakai imamah, jubah mau jalan-jalan ke Pacific Mall, nggak mungkin, hadirin. Hiburannya ya istri di rumah, betul nggak? Nggak mungkin saya mau tongkrongan di alun-alun sambil gitaran, nggak mungkin, hadirin. Hiburannya ya itu. Jangan suudzon jenengan, jangan suudzon. Dan nanti kalau saya buka bab masalah suami istri, bab masalah jima dengan istri, hubungan dengan istri, wah, jenengan bakal kaget, hadirin. Makanya cepat-cepat yang masih bujang, ada yang masih bujang sini. Cepat-cepat menikah, hadirin. Salah satu kata ulama, salah satu yang menyebabkan orang itu gila karena nggak nikah. Salah satu. Hati-hati di jomblo ini. Dan hadirin, ini ada ucapan dari ulama, ada makalah dari ulama. Semua syahwat ini, hadirin, semua syahwat ini ya, ini akan melalaikan kita. Kecuali syahwat kepada wanita dengan pasangan yang halal, maka syahwat terhadap wanita ini akan menguatkan kita atau menguatkan ibadah kita kepada Allah. Kalau mau dibuka ini, hadirin ulama, bukan berarti kita anti perempuan, enggak loh ya, jangan salah. Oh, Habib ngomong begitu suruh hati-hati terhadap wanita, berarti kita suruh menjauhi wanita. Enggak. Ada orang datang kepada Rasulullah, kemudian saking kepengin ngikuti Nabi Muhammad, sampai orang ini mengatakan, saya tidak akan kawin dengan perempuan, saya akan menjauhi wanita sehingga saya bisa fokus ibadah kepada Allah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Kau siapa? Kamu siapa? Jangan ngomong seperti itu, kata Rasulullah. Saya orang yang paling makrifat, saya orang yang paling takwa, saya orang yang paling berilmu, saya orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya pun tetap kawin. Saya pun tetap menikah, kata Rasulullah. Saya orang yang paling dekat. Kamu siapa? Kau mau berusaha ibadah menjadi wanita? Gak bisa. Wanita gak bisa dijauhi, hadirin. Cuma ditempatkan pada posisinya. Maka orang yang bisa menempatkan pada posisinya, insya Allah dunianya selamat, hadirin. Dunianya selamat, bukan gak selamat. Maka jangan suudzon. Jangan suudzon, kiai kok bojone akeh nafsune gede. Loh, berarti ente sing impoten, hadirin. Itu kiai kenapa bojone akeh? Berarti kan sehat, normal, hadirin. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita ini pikirannya becek. Kiai kok nafsunya besar. Oh, memang justru manusia diciptakan punya nafsu, hadirin. Cuma kita disuruh mengendalikan nafsu tersebut. Paham ya? Jadi bahasa fattaqun nisa, takutlah terhadap wanita, ini fitnahnya wanita. Jadi kalau ditempatkan di rel yang benar, insya Allah menjadi keuntungan bagi kita, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat nanti pun. Ini saja tentang masalah dunia, mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masih ada 10 menit untuk tanya jawab, monggo dipersilakan. Terima kasih, Habib. Sangat luar biasa ya, sangat menarik untuk pembahasan kita hari ini. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kalau masih ada waktu. Yang online juga boleh, yang ingin bertanya
Baik mau langsung atau melewat chat juga dipersilakan. Tunggu Bapak Ibu. Dari online juga belum ada. Teman-teman mau pertanyaan itu adalah berbagi ilmu teman-teman. Mau Bapak Ibu? Ya, monggo yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib, di luar tema di pengajian sebelumnya udah agak lama sih pernah dibahas oleh Habib ketika ada hukum kita menjawab tentang keburukan orang lain itu hanya diperkenankan ketika ada orang mau bertanya, mau menikahkan ya kalau nggak salah, itu sama ketika dalam proses penyidikan atau penyelidikan dari aparat hukum gitu. Yang mau saya tanyakan itu gimana hukumnya atau cara menghadapi kalau tiba-tiba ada orang di depan kita membicarakan keburukan tentang orang lain, apa kita langsung menyegah, mengingatkan atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukum ketika saya di perjalanan gitu, entah itu menggunakan kereta atau apa, itu kita membuka Al-Quran digital, baik itu membaca huruf membaca Arabnya ya ngaji itunya atau membaca terjemahannya. Itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi kalau ada orang membicarakan keburukan orang lain, ingatkan. Kalau kita pas lagi membicarakan keburukan orang lain, diingatkan sama orang, mesti terima hadirin. Berarti teman kita yang mengingatkan kita ini adalah teman yang benar-benar perhatian dan sayang sama kita. Kalau ada teman yang selalu mengingatkan tentang kebaikan seperti itu, pegang erat-erat, jangan dilepas, jangan dibenci. Berarti panjenengan punya teman yang baik, yang bisa dijadikan sandaran besok di akhirat. Sampai akhirat loh ini teman seperti ini. Tapi kalau ada teman yang tidak pernah mengingatkan tentang kebaikan, panjenengan salah kok nggak pernah diingatkan, itu bukan teman yang baik. Bukan teman yang baik. Yakin bukan teman yang baik. Jangan berteman sama orang ini, tinggalkan orang ini. Nah, jadi kalau ada orang yang membicarakan keburukan orang lain, ingatkan kewajiban kita. Kok diingatkan nggak mau, ingatkan lagi. Beb, saya kalau mengingatkan nanti dimusuhi, disiasati cara mengingatkannya. Disiasati cara mengingatkannya. Walaupun misalkan dengan cara apapun dikelah supaya kita mengingatkan dan tidak dianggap buruk sama orang itu. Kalaupun nggak bisa diingatkan, tinggalkan majelis itu, tinggalkan orang itu. Dalam artian tinggalkan, jangan duduk di tempat tersebut. Karena dianggapnya orang yang sedang membicarakan keburukan orang ini orang yang penyakitan. Kalau kita duduk bersama dengan mereka, walaupun kita tidak ikut membicarakan, pasti kita akan ketularan. Pasti akan ketularan. Lama kelamaan kita pun akan membicarakan keburukan orang lain. Satu. Kemudian bagaimana hukumnya dalam di Al-Quran di kereta baca nggak apa-apa. Apalagi kalau panjenengan punya wudu, lebih baik lagi. Baca Quran di jalan nggak masalah. Kalau nggak punya wudu, yang nggak boleh ini megang Al-Qurannya, nggak boleh. Tapi kalau di handphone bagaimana? Usahakan ketika panjenengan baca Quran dengan pakai handphone, usahakan tulisan Al-Qurannya tidak disentuh. Ya, walaupun nanti ada perbedaan pendapat lagi, orang di handphone ini sebenarnya bukan mushaf yang asli, ini hanya pancaran cahaya saja. Buktinya kalau handphone dimatikan, Al-Qurannya pun nggak ada tulisannya. Ini hanya pancaran cahaya saja dari lampu-lampu LED atau lampu-lampu AMOLED yang ada dalam handphone panjenengan. Itu yang memancarkan cahaya bisa dibaca. Kalau mati ya mati, nggak bisa dibaca. Cuma lebih baik kalau nggak punya wudu, tulisannya jangan dipegang. Jadi scrollnya itu di tempat yang sekiranya nggak ada tulisan. Boleh, boleh. Beb, saya nggak pakai mushaf, nggak punya wudu, baca Quran saja, hafalan, boleh? Boleh. Dan berapa pahala? Dapat pahala. Ya, walaupun nanti pahalanya beda, yang punya wudu pahalanya lebih banyak daripada yang nggak punya wudu. Demikian. Ada yang lain yang tanya?
sedikit mungkin izin saya dulu bertanya. Iya, monggo. Tadi udah disampaikan juga terkait seorang wanita ketika minta itu aku pengen nikah dengan kamu gitu. Kalau zaman sekarang itu memang kan kalau dulu mungkin dijodohkan gitu ya di wanita. Nah kalau sampai sekarang mungkin secara syariat Islam perempuan masih bolehkah meminta saya senang sama kamu gitu? Bolehkah kamu mau nggak nikah sama aku? Ini untuk perempuan ini. Boleh gitu. Boleh sekali. Menawarkan diri untuk dinikahi, bagus malah. Bagus. Ya, cuman kalau suami laki-lakinya nggak mau, jangan paksa. Awas kamu nggak mau nikah saya, kasih santet kamu. Jangan. Ya, boleh. Oh, nggak ada harganya. Oh, enggak, ini bukan masalah harga diri, hadirin. Ini masalah nikah, masalah ibadah, nggak ada masalah. Menawarkan diri. Rasulullah dulu yang lamar itu Khadijah. Yang melamar Siti Khadijah, hadirin. Jadi ngelamar ke Nabi Muhammad, lamar ke waktu itu Abu Thalib. Lamar itu Siti Khadijah ngelamar langsung. Bukan Nabi Muhammadnya yang lamar Siti Khadijah. Dan tidak ada masalah. Boleh sekali. Apalagi dijodohkan, bagus sekali. Tidak ada masalah. Ada nggak? Tapi sih kalau ini orang tuanya itu melarang karena tahu si pria ini tuh nggak baik buat dia. Nah, itu hukum lain lagi. Perempuan ini hadirin hak mutlak milik ayahnya. Dalam agama Islam, perempuan ini hak mutlak milik ayahnya. Jadi kalau ayahnya nggak setuju, jangan berani-berani hadirin. Walaupun nanti wali hakim, pemerintah atau negara bisa menikahkan, tapi jangan berani-berani. Jadi wali mujbir, namanya orang tua itu wali mujbir yang punya hak untuk melakukan segala sesuatu hadirin. Termasuk menikahkan si anak perempuan ini tanpa sepengetahuan anaknya, boleh dan sah. Boleh dan sah. Misalkan saya punya anak perempuan nih, anak perempuan saya nggak tahu, saya nikahkan sama si A. Saya nikahkan kamu dengan putri saya gini-gini, diterima? Nikah sudah, ada saksi, ada maharnya, sudah nikah. Perempuannya nggak tahu, anak saya nggak tahu, sah secara agama. Secara agama sah. Wallahu a'lam, kalau secara negara saya belum baca diri. Cuman kalau yang menikahkan ayah kandungnya sah. Paham ya? Makanya mohon maaf, perempuan jangan macam-macam dengan orang tua. Kecuali orang tua punya keputusan yang bertentangan dengan syariat. Yang bertentangan dengan syariat baru. Ini pun cara untuk mengingatkan orang tua pun dengan cara yang baik. Tak boleh dengan cara yang kemudian menyalahkan sok pinter, nggak boleh hadirin, nggak boleh. Mohon maaf hadirin, mohon maaf, saya ceritakan bukan pakai dalil, pakai bukti yang nyata. Anak, terutama anak perempuan ya, yang menikah tanpa persetujuan orang tua, kebanyakan dan mungkin semuanya hadirin, hidupnya sengsara. Hidupnya sengsara. Oh Bib, seneng kok Bib. Iya, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Setelahnya pasti sengsara. Pasti Bib, pasti sudah. Kecuali orang tuanya merintahkannya bertentangan dengan syariat. Contoh, nah, misalkan punya anak perempuan, nah, kau nikahkan sama saya A, ayah nikahkan kamu sama si A. Cuman si A ternyata orangnya non muslim, dinikahkan. Anak boleh nentang hadirin. Oh nggak bisa Pak, muslim harus muslim. Boleh nentang. Karena apa? Karena bertentangan dengan syariat. Itu pun mengingatkannya dengan cara yang baik. Paham ya? Ini masalah orang tua. Jadi kalau orang tua sudah melarang, maka ikuti berkah. Walaupun si anak bisa memaksakan diri, atau istilah sekarang ada kawin lari hadirin, atau mungkin memaksakan diri untuk menikahkan diri di KUA, bisa. Secara fikih bisa hadirin. Ada nanti namanya wali yang majhul, wali yang tidak mau jadi wali, nanti diwakili oleh negara dan harus negara yang menikahkan. Dalam hal ini adalah KUA, dalam hal ini adalah penghulu. Itu ada syariatnya. Cuma mohon maaf, sekalipun sah secara negara, secara syariat, secara fikih, tapi kalau nggak nurut sama orang tua, semuanya yang saya dapati, yang saya lihat, yang saya buktikan, bukan katanya, saya buktikan sendiri, si A, si B, si C, saya lihat sendiri, mereka semuanya sengsara. Mereka semuanya sengsara. Dia kok nyepatani? Enggak, saya akan nyepatani. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Monggo ya, Pak.
kejadian sama saya sendiri. Si istri saya itu kan ayahnya sudah meninggal itu. Ketika minta restu sama ibu saja. Selama ini posisi saya pun salah, cuma minta restunya sama ibunya saja. Karena orang tuanya kan sudah meninggal dan ada saudara laki-laki cuma adiknya itu. Apakah sampai sekarang saya pun salah atau masih sesuai dengan saya? Masih. Ya, kalau saya tadi mengatakan ayah ini yang termasuk ayah kandung ini wali mujbir, harus nurut. Kalau selain ayah, kakek, saudara lelaki ini bukan wali mujbir. Maka selain ayah ini, untuk menentukan si perempuan ini menikah harus dengan persetujuan perempuan tersebut. Tidak bisa kakek misalkan, bukan kakek, saudara laki-laki misalkan. Saudara laki-laki, saya punya adik perempuan, orang tua saya sudah meninggal dunia, saya nikahkan tanpa sepengetahuan ada saya. Nggak boleh, hadirin. Nggak bisa, karena bukan wali mujbir. Wali mujbir ini ayah kandung dan kakek kandung. Kalau ayahnya sudah meninggal dunia, kakek kandung. Selain itu, maka bukan wali mujbir dan nggak berhak untuk menikahkan tanpa sepengetahuan anaknya. Harus sepengetahuan anaknya. Paham ya? Jadi yang saya bicarakan ada wali mujbir dalam syariat Islam itu ayah kandung dan kakek kandung ke atas. Kalau ayahnya sudah meninggal dunia, kakek. Selain ayah dan kakek, walinya bukan mujbir. Saudara perempuan, paman, kemudian ponakan misalkan, maka itu bukan wali mujbir. Maka untuk bisa menikahkan harus ada izin dari si perempuan tersebut. Paham ya? Jadi perlu diketahui. Jadi inilah ilmu dalam masalah pernikahan seperti itu. Jadi kalau seandainya izin sama saudara lelakinya, kemudian nggak mengizinkan, tapi istrinya kok mengizinkan, ya maka mesti harus bukan kita menentang kehendak orang tua, karena orang tuanya sudah nggak ada. Jadi seperti itu Mas Ibu. Ada yang lain? Dipersilakan Bapak Ibu. Jam 8 lebih 2 sudah, saya kira cukup. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mohon maaf, Rabu kemarin saya tidak bisa hadir karena hadir Haul Solo. Hadir Haul Solo di Pasar Kliwon selama 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis, dan baru pulang hari Kamis, jadi nggak bisa hadir. Dan sekedar informasi, Haul Solo tambah rame, bukan tambah sedikit, di mana banyak terpaan fitnah kepada habaib, kepada Pak Alawi. Haul Solo tambah rame. Kebetulan kemarin saya di jalur yang sebelah utara. Jadi ternyata 2 km dari tempat acara, 2 km dari tempat acara itu masih full pengunjung. Jadi kan bisa bayangkan ini 2 km dari arah utara. Tahun kemarinnya lagi saya dari arah selatan. Itu sudah bukan hanya di Jalan Kapten Mulyadi saja, tapi jalan veteran itu sudah full pengunjung sampai lampu merah yang keberapa enggak tahu, ke arah timur atau ke arah barat. Sekarang di arah utaranya saya menangi, di arah baratnya, di gang-gangnya itu semuanya full, arah barat, arah timur semuanya full. Ini Haul Solo, Masya Allah. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semuanya. Dan barangkali tahun depan panjenengan bisa hadir, monggo rasakan keletihan dan kelelahan untuk hadir Haul Solo. Dari luar biasa hadirin. Ini yang saya lihat dari Haul Solo, ini cerita sedikit saja. Itu Haul Solo ini luar biasa hadirin. Yang datang bukan orang miskin hadirin. Yang datang kebanyakan orang kaya, orang mampu. Dan mereka rela berdesak-desakan sampai mereka rela tidur di trotoar karena nggak dapat hotel. Hotel semuanya full hadirin. Harga hotel yang biasanya 600.000 dekat tempat acara, harganya 2.250.000 per malam. Saya 3 malam, bayangkan hadirin. Itu pesennya 1 tahun sebelumnya. Saya tempat di hotel The Royal Surakarta ini dekat di Jalan Kapten Mulyadi. Saya pesen 9 bulan yang lalu hadirin. Selesai acara kemarin saya pulang, ya. Kemudian teman saya yang pesen nggak bawa uang, sudah nanti pulang dulu ke Tegal, nanti di Tegal telepon kita pesen buat tahun depan. Saya pulang ke Tegal, telepon sudah penuh hotelnya untuk tahun depan. Luar biasa ini. Ini sekedar informasi supaya penjenengan tambah mantap, tambah yakin bahwa yang selama ini digaung-gaungkan di media sosial itu tidak ada apa-apanya hadirin.
Ya semuanya itu tidak ada apa-apanya, mereka tetap cinta, bahkan tambah ramai, tambah membludak yang hadir. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min tafarraqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an katsiran wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'an. Wa ila al-khairi qaribna wa 'an syarri ba'idna wa qdi hawaijna fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadalahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.